Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'alah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pemirsa Fakta Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kondisi terbaik dan dilancarkan setiap aktivitasnya dan tentunya juga diberikan kemudahan dan juga kesehatan. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi bersama saya Abdul Azam yang membersamai kegiatan Fakta, ya, di mana channel Fakta membahas isu-isu terhangat, membedah secara mendalam, dan juga memberikan sudut pandang Islam. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat hangat, ya, di mana Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan izin, ya, kepada organisasi masyarakat atau ormas keagamaan dalam mengelola tambang mineral dan juga batu bara. Nah, hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Nah, kira-kira apa nih efek-efek yang akan ditimbulkan, ya, di masyarakat? Apakah melahirkan konflik atau ada kepentingan lain di balik ini semua? Kita akan bahas dengan tema rencana izin tambang ormas, kebijakan zolimkah? Nah, Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ustadz Ali Muslim nih, beliau intelektual Muslim. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, baik pemirsa Fakta, tidak perlu berlama-lama. Sebelum dimulai, silakan like video ini, share ke rekan-rekan, serta tinggalkan jejak kebaikan Anda dengan komentar positif. Semoga semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kegiatan hari ini, semakin Allah turunkan keberkahan juga untuk kita semuanya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja nih, Ustadz Ali Muslim nih, bagaimana nih melihat langkah yang diambil pemerintah untuk saat ini terkait pengelolaan tambang yang diarahkan kepada ormas keagamaan. Nah, bagaimana melihat ini nih tanggapannya? Silakan, Ustadz Ali. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Eh, Sesungguhnya ini sudah ramai sejak awal gitu ya, pro dan kontra. Namun kita harus meluruskan ya kesetujuannya harus dari sudut pandang bagaimana syariat Islam mengatur kehidupan ini, termasuk apa dan siapa yang memang berhak bertanggung jawab atas pengolahan ini gitu ya. Itu yang paling penting saya pikir dari dari opini, dari pembicaraan yang berkembang ya selama ini tentang pemberian ataupun pemberian kepada ormas mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK ya, yang tadi sudah disampaikan eh, peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Nah, eh, kita harus melihat dari bagaimana Islam mengatur itu semua ya. Karena kalau tidak ada standar tentu akan ya lain kepala, lain pula pemikiran, lain pendapat. Maka kesetujuan itu muncul dari pemahaman itu. Itu yang paling penting kita arahkan ke arah situ. Nah, tentu ini mengagetkan ya. Tapi kalau kita telusuri sesungguhnya tidak mengagetkan juga. Karena hal ini disampaikan 1 atau 2 tahun yang lalu ketika ada muktamar di salah satu ormas yang cukup besar di negeri ini, bahwa kelak akan diberikan pengolahan terhadap sumber daya alam. Tentu ditambah dengan munculnya apakah ini tambahan atau tidak, atau ini realitas ya,
saya tidak menyinggung langsung gitu ya. Daripada jualan proposal, membawa map, melakukan audiensi, ya, lalu tentu mencari untuk biaya operasional, maka akan lebih baik untuk diberikan ladang usaha saja, kan gitu. Nah itu tentu apa namanya kalau kita telusuri, ini kebijakan ini merupakan salah satu janji ya yang sudah terucap ya gitu ya, janji yang sudah terucap dan diwujudkannya saat ini gitu ya. Nah tentu karena ini menyangkut sumber daya alam yang kita sudah paham siapa yang berhak mengelola tanggung jawabnya, itu tentu harus kembalikan ke situ ya gitu. Tentu ini di tengah sedang ramainya korupsi di bidang apa namanya kerusakan dan perizinan ya, akibat dari apa namanya pengambilan ataupun eh, pengolahan timah ya yang mencapai 217 triliun ya, itu dari daerah Bangka saja gitu ya. Itu juga masih hitungan kasar ya, belum lagi eh, yang sudah diponis ya atas apa namanya korupsi di bidang pertambangan ori nikel. Bahkan kalau kita tahu bahwa nikel itu tidak boleh diekspor, ternyata menurut siapa itu salah satu politisi eh, bahwa itu telah bocor ya. Jadi nikel pun telah bocor, ada yang mengekspor ya itu, dan tentu eh, kecurangan ini ya apa namanya pengambilan ataupun korupsi terhadap sumber daya alam dan mineral ini itu sudah mengalir kemana-mana. Walau alam ya, apakah di pusat sudah kena juga ya, konon menurut perkembangan kan itu Buni Gunawan itu apa namanya terseret ya kasus ini gitu ya. Nah, di bidang emas pun ya, Antam pun sama, itu terjadi. Nah, di tengah hiruk pikuk, di tengah horor gitu ya, korupsi yang begitu luar biasa ya, yang masif di negeri ini, tahu-tahu ada kebijakan ataupun peraturan pemerintah yang memberikan kewenangan pada ormas. Ya, kita tahu ormas itu kan terkategori apa NGO ya, non government gitu ya, NGO. Nah ini adalah swasta ya. Kita tahu bahwa di dalam Islam ya pengaturan terhadap itu pun telah disampaikan bahwa sesungguhnya eh, Anas suraka fisalas ya, al-kala al-ma wanar, bahwa tiga hal yang tidak ataupun tidak boleh atau dilarang orang lain dihalangi untuk atau berserikat karena itu pendidikan umum adalah eh, hutan, air dan juga api. Hadis riwayat Ibnu Majah ya. Jadi hal itu di dalam Islam diatur sebagai harta milik umum ya, tentu karena kelimpahan dan itu diberikan langsung oleh Allah, maka setiap orang itu memiliki kebersamaan. Maka bagaimana pengaturannya? Negaralah yang mengelolanya. Tidak boleh sama sekali apa namanya kelak kalau itu menghasilkan itu apa namanya dibisniskan ya. Jika itu dibisniskan dalam artian menjadi mahal dikonsumsi oleh masyarakat. Di samping itu sebaliknya, jika itu memang menghasilkan sepenuhnya untuk masyarakat ya, dikonsumsi sepenuhnya masyarakat. Jelas Islam menetapkan hal itu. Nah, ketika hal itu diswastakan dalam hal ini adalah ormas, maka tentu ini memiliki efek ya, yang begitu berbahaya, baik bagi tatanan kehidupan bernegara maupun bagi ormas itu sendiri. Ya, karena ormas itu punya tugas juga dan tanggung jawab serta kewenangannya. Nah itu tentu apa namanya hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Jadi sudut pandang kita memang mestinya ada sudut pandang
bagaimana syariat Islam mengatur ormas, bagaimana syariat Islam mengatur sumber daya alam dan mineral itu. Itu yang perlu kita perhatikan ya di tengah horor korupsi yang luar biasa. Ya, sementara itu dulu ya sebelum kita lebih jauh membahas tentang bagaimana seharusnya itu dikelola dan bagaimana ormas itu melakukan apa, ya. Apakah Ya, memang tambang ini perlu diambil? Tidak, itu perhatikan oleh kita. ya, artinya walaupun terlihat sama ya, bagaimana sebenarnya Islam itu punya tata cara tersendiri ya untuk mengelola tambang dengan langkah pemerintah ya menyerahkan kepada ormas keagamaan ya yang cenderungnya adalah ormas Islam ya walaupun eh, terlihat ya seperti seakan-akan sejalan ya, tapi ternyata ada mekanisme yang mungkin berbeda ya, Ustadz ya seperti itu ya. Betul. Ya mungkin ada tadi fokus-fokus utama ya di mana ormas punya tugas, lalu kemudian negara juga punya tugas. Nah, eh, kira-kira nih, apakah ada eh, akan menimbulkan konflik horizontal nih di tengah-tengah masyarakat pada hari ini ya, di mana ormas di Indonesia itu bukan cuma ormas-ormas keagamaan saja gitu, karena ada juga ormas yang lain. Ya kan kalau bahasa pemerintah itu sebagai balas budi terhadap jasa mereka terhadap negeri ini. Sementara ada juga ormas-ormas yang usianya juga mungkin sudah senior. Nah, kira-kira akan menimbulkan kecemburuan atau seperti apa nih? Ya, pasti ya bahwa itu adalah efek dari problem yang dihadapi karena apa namanya eh, pelanggaran terhadap yang seharusnya itu tidak diberikan atau tidak dijalankan, pasti akan mengandung efek. Ya saat ini saja sudah muncul mana organisasi atau ormas yang plat merah, mana ormas yang plat kuning barangkali gitu ya dalam hal ini. Jadi eh, akan menjadi kecemburuan atau jealous yang luar biasa gitu ya. Itu yang dimunculkan. Seperti saat ini ya, satu ormas yang apa namanya dari pusat sampai ke daerah dia bagaikan anak emas ya, sehingga hal itu memunculkan apapun yang diusahakan oleh mereka, apapun yang dijalankan oleh mereka itu akan diaminkan oleh pemerintah, walaupun itu melanggar ya. Itu jelas akan memunculkan konflik horizontal ya. Dalam bidang yang kecil saja, kita tahu bahwa ada satu ormas, bahkan itu kepemudaan kan katanya memegang satu wilayah kebijakan dalam bidang perparkiran. Terjadi konflik dengan ormas yang lain. Ini tambang, ya, gitu ya. Ini tambang, ya. Akan ini kepada yang lain. Tapi lebih kepada dia juga, gitu ya, ormas tersebut. Karena tugasnya untuk mengkritik menjadi tidak, karena dia mendapatkan banyak hal dari pemerintah itu sendiri yang seharusnya tidak diajukan. Dan berikutnya adalah akan memunculkan eh, apa namanya menjadi broker gitu ya, menjadi mencari orang yang kelak mengurus langsung karena ya tidak semua punya keahlian gitu ya dalam pengolahan ini karena ini menyangkut eksplorasi, menyangkut pemasaran dan sebagainya. Lalu pengaturan manusia di dalamnya. Eh, Lalu akan memunculkan ormas yang seharusnya adalah punya tujuan mulia, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ya, ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu menjadi berebut karena motivasi dia setidaknya akan jadi komisaris dari sebuah apa namanya perusahaan pertambangan, ya, itu. Lalu bagaimana kalau terjadi korupsi di dalamnya? Maka kepercayaan kepada ormas tersebut akan menjadi ini gitu ya.
nanti akan jadi ada ormas yang agnia, ada ormas yang masakin ya nantinya ya, akan terjadi demikian gitu ya. Maka pasti akan terjadi konflik ketika hal itu terjadi di dalam maupun di luar. Berebut karena motivasi ingin jadi komisaris. Setidaknya masa nggak jadi komisaris ya. Kalau mungkin kalau direktur operasional atau direktur utama enggak lah ya, karena ini punya keahlian khusus. Tapi kan apa sulitnya dikasih kartu anggota ya, gampang aja tinggal dicetak gitu ya. Nah itu pasti akan terjadi muncul kecemburuan. Ini yang kaya, ini yang miskin. Jadi oh, yang kecil saja lahan parkir itu sudah jadi masalah. Ini lahan yang hitungannya bukan receh ya, pasti akan memunculkan ya. Itu. Namun kita tahu bahwa dari ormas yang ada, baik dari ya ini ormas keagamaan itu tidak hanya dari Muslim ya, yang lain pun ada, KWI dari Kristen, ada juga dari Hindu ya, ada itu. Dan rata-rata menolak ya, termasuk ormas Muhammadiyah mempertimbangkan kayaknya menolak gitu ya, mempertimbangkan kayaknya menolak. Dan yang nerima baru apa namanya baru satu ya, yang nerima baru satu. Jelas ini akan memunculkan konflik yang berkepanjangan ya. Padahal kalau kita pelajari dalam undang-undang dasar saja itu apa namanya menyampaikan bahwa itu sepenuhnya untuk ini ya, bukan untuk satu ormas ya, bukan ormas keagamaan gitu ya, untuk seluruh masyarakat gitu ya. Tapi memang muncul di masyarakat itu berpandangan bahwa iyalah sama pemerintah aja banyak korupsinya gitu ya. Apakah juga dijamin ketika dipegang oleh ormas itu, ini efek yang lain ya, berkenaan dengan sebuah pelanggaran tentunya ya. Oleh ormas, apakah dijamin tidak akan ada korupsi? Bahkan mungkin akan lebih gila-gilaan lagi gitu ya. Itu yang perlu kita perhatikan ya, tentang hal itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, insya Allah ya. Artinya memang sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik ya di antara masyarakat. Lalu kemudian fokus-fokus daripada tugas ormas itu teralihkan ya, yang mana tadi harusnya menjadi eh, kontrol Ya, negara, ya dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya seperti biasa, lalu kemudian melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Nah ini malah menjadi broker ya, karena mungkin SDM-nya tidak baik ya. Artinya ada kemungkinan bahwa eh, ketika peraturan ini diterapkan, mereka akan menggunakan SDM-SDM yang sebenarnya saat ini sudah eksis gitu ya, yang sudah berpengalaman dalam tanda kutip mengelola tambang. Artinya orangnya itu juga nih. Artinya ada kemungkinan seperti itu ya. Ya, betul. mau saya. Ya, jika terjadi yang namanya tambang itu apa namanya karena sistem kita adalah kapitalis, tidak memperhatikan apa namanya efek lingkungan. Apa yang terjadi selama ini kan sudah terjadi. Bagaimana sebuah perusahaan tambang yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Ya, maka ketika ini dipegang umpamanya oleh satu ormas, ya, oleh ormas umpamanya NU, nanti orang akan menyatakan bahwa kita tidak setuju dengan ormas NU, ya, karena memang dia adalah yang bertanggung jawab terhadap ini semua. Apakah itu akan menunjukkan perang saudara, perang kepentingan yang tadi, yang dikatakan tadi, gitu ya. Belum lagi jika di situ terjadi korupsi, ya. Jadi ya karena memang sebuah aturan yang dilanggar maka akan menimbulkan efek yang terus jelek, akan terus buruk. Kalau pada pusatnya sudah terjadi pelanggaran, pada pokoknya sudah terjadi pelanggaran, maka ranting-ranting atau cabang-cabang dan ranting nantinya akan terjadi sebuah kerusakan. Itu yang pasti dapat dialami, ya. Itu sudah pasti dapat dialami, gitu ya. Dapat dirasakan dan akan terjadi. Bukan mendoakan, tapi kan itu kita bisa ngambil pelajaran dari apa yang ada. Betapa banyak apa namanya pertambangan-pertambangan, eksplorasi-eksplorasi yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Di mana yang hijau ya, yang ini dampak tidak pada dampak lingkungan mana? Ya,
Itu hampir tidak ada. Selalu saja terjadi dampak lingkungan. Ya, bagaimana apa namanya Surabaya ya, Sidoarjo, ya belum lagi di Mamasa, belum lagi yang ramai di mana Kendari ya di situ. Apakah itu tidak diperhatikan? Ya, tiling yang ada di mana itu, yang ada di Freeport, bagaimana itu terjadi? Hampir di mana-mana menimbulkan dampak lingkungan. Nah, itu pasti apa yang terjadi? Akan terjadi bentrok dengan masyarakat. Itu sudah pasti sebagai konsekuensi atas aturan yang dilanggar ini. Ya, insya Allah ya. Artinya memang betul ya, bicara tambang memang bicara kerusakan alam ya. Untuk saat ini belum bisa dilepaskan ya bagaimana hasil-hasil galian yang masih menganga hingga hari ini dan belum ada solusinya, belum ada penanganan secara khusus untuk kemudian menangani kerusakan lingkungan tersebut. Nah, bicara tadi adalah cabang-cabang permasalahan yang akan muncul ya, dan mungkin masih banyak cabang permasalahan yang lain. Kira-kira nih, Pak Ustadz, apa sih ya sebenarnya akar masalah yang menyebabkan ini terjadi? Ya, eh, akar masalahnya adalah sistem yang dianut atau ideologi yang dianut oleh negeri ini, gitu ya, yang dijalankan dan diterapkan, ya, menjadi sebuah sistem yang apa namanya kebebasan, gitu ya, itu. Itu dari ideologi yang dianutnya. Kita tahu ideologi yang dianut oleh kita, walaupun banyak atau mayoritas di antara kita adalah Muslim dan beragama Islam, tapi ideologinya adalah sekuler kapitalis. Misalkan antara agama dan kehidupan. Satu pandangan yang menganggap agama itu hanyalah mengatur ibadah mahdoh paling banter akhlak. Sementara muamalah termasuk pengelolaan sumber daya alam itu diabaikan dan mengambil sistem kapitalisme. Semua diswastanisasi, bebas memiliki, bebas berekonomi, bebas berperilaku, bebas berpendapat dan sebagainya. Itu dampak dari itu akar masalahnya, dari ideologi yang diemban dan sistem yang dijalankan. Ya, itu berdampak pada karut marutnya tatanan kehidupan di antara kita, ya, di antara masyarakat ini. Karut marut terjadi itu ya. Itu sudah pasti akan mengulas. Sebaliknya, ketika Islam diterapkan, walau anahal Qur'an aman wa taqwa lafatahna alim barakatin samai wal ardh. Lakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun. Itu sudah pasti kan Allah janjikan. Jadi akar masalahnya kepada a'rado, kepada pengabean. Waman a'rado an zikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nasuruhu yaumal kiamati a'ma. Dari a'rad, dari menolak, rodun, menentang, ya, mengabaikan, ya. Itulah yang menjadi akibat ketika eh, apa namanya kazab, ya, ketika mendustakan, ya, itu arod itu karena dia mendustakan akan berakibat pada hancurnya tatanan kehidupan. Apa yang menjadi hak milik umum menjadi hak milik pribadi, swasta, asing maupun asing, atau juga swasta dalam negeri. NGO itu swasta, ya, itu itu yang akan akibat dari itu, eh, yang masalahnya menjadi keluar peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Islam. Padahal kita pahami Allah mengaturkan syariat Islam adalah untuk menyelamatkan kita di dunia wal akhirat. Itu yang harus kita ingat, harus kita senantiasa ingat, ya. Allah. Ya, artinya kita sebagai seorang Muslim memang selama ini ada yang keliru ya, apalagi kita negeri yang mayoritas Muslim. Jadi memang ketika ada syariat terabaikan, harusnya itu menjadi fokus utama kita ya. Nah, Ya. itu Mungkin menjadi tugas ormas, ya, tugas di ormas ya. antaranya, terutama ormas. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ali Muslim. Mungkin terakhir sekaligus closing statement, Ustadz, kira-kira langkah apa yang untuk saat ini kita perlu lakukan untuk
mencapai perbaikan tersebut. Ya, Silakan. jangan sampai eh, akan ada tobat karena sudah ada masalah gitu ya. Padahal Allah memberikan pemikiran kepada kita, melihat fakta yang ada, melihat menerawang apa yang sudah terjadi, tentu itu adalah perkara yang eh, Allah berikan pada kita. Kita memiliki akal. Gitu ya. Jadi jangan sampai eh, apa namanya memperbaiki kalau itu sudah betul-betul rusak. Gitu kan. Itu kan bahaya. Jadi apa yang sekarang ya semoga menyadari ya ormas itu akan tugas dan tanggung jawabnya, bukan malah menjadi bagian dari problem. Itu yang harus diingatkan ya. Jangan sampai ormas yang ada karena kecintaan kita sesama ormas Islam justru menjadi bagian dari problem, bukan bagian dari solusi terhadap problematika kehidupan kita saat ini. Apakah tidak cukup kerusakan yang ada ini tidak menjadikan pelajaran bagi kita, tidak menjadikan kita tobat, tidak menjadikan kita kembali rujuk kepada syariat Islam. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi bagaimana kita menyadarkan terus tentang Islam kafah, menyadarkan terus bahwa Islam itu harus menjadi sesuatu yang dilegalisasi, menjadi konun wa dustur, dan Islam itu harus menjadi bagian daripada kehidupan kita, way of life kita, bukan sekedar ibadah mahdoh, dan itu yang terus kita sadarkan. Ya. Eh, Lalu menyerukan ya kepada para ulama yang harus jadi yang terdepan, bagian mengingatkan kepada pemerintah. Bukankah Rasul mengingatkan kepada kita begitu luar biasa, Abdul Jihad adalah qaulul haq inda Imamil Fajir. Ya, lalu dikatakan bahwa Sayyidus Suhada Hamzah warajulun yakul haq inda Imamil Jair fayaktul. Sudah kan banyak diingatkan. Bukan malah menjadi al ulama syu ya, menjadi bagian. Rasulullah sampai begitu luar biasa mengingatkan pada kita, tidaklah aku takuti tentang datangnya Dajjal. Yang aku takuti adalah ulama su, ulama yang menjadi stempel atas kezaliman, ulama yang ada di jendela para penguasa, yang datang untuk meminta cuan, yang datang untuk meminta kehormatan, bukan untuk mengingatkan atas kezaliman selama ini, atas kesalahan pengaturan dalam mengatur negeri ini. Itu yang harusnya menjadi kesadaran bagi kita semua. Ya, jadi ingatkan terus, jangan sampai bosan, karena mereka pun dalam merusak negeri ini tidak pernah bosan. Kita pun tidak boleh bosan untuk terus mengingatkan, menyadarkan, karena kerusakan pun dibuat ya dengan sistematis, dengan teratur, ya gitu, dan jadi rusak. Jadi itu yang mesti kita lakukan. Jangan pernah berhenti mengingatkan tentang mari kita terikat terkait setiap aturan kehidupan kita dengan syariat Islam. Itu yang harus kita ingat. Ya, wallahu a'lam. Ya, insya Allah terima kasih banyak saat Ali Muslim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pintu kebaikan untuk kita dan juga masyarakat secara luas. Dan terima kasih banyak juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan. Semoga banyak hikmah, ilmu, pembelajaran yang bisa kita ambil ya, untuk langkah perbaikan ke depannya. Akhir kata saya Abdul Azam mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah memberikan pintu maaf untuk kita semuanya. Akhir kata kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.